Mengembalikan rumah gajah dan harimau, tim Satgas PKH tertibkan kebun sawit dan pemukiman warga di kawasan TNTN. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mulai melakukan penertiban di kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan Riau. Puluhan ribu kebun sawit akan kembali dihutankan. Ribuan kepala keluarga yang tinggal di dalam kawasan direlokasi mandiri. Akhirnya, setelah puluhan tahun terjadinya perambahan hutan dan pengalihan fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo menjadi kebun kelapa sawit, dengan kedatangan rombongan tim Satgas PKH Pusat ke Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukoy pada hari Senin siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, maka akan ada harapan besar kawasan TNTN kembali dihutankan. Rombongan tim Satgas PKH dipimpin langsung Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Dr. Febri Andriansyah SH, didampingi Kepala Satuan Reskrim Polri Komjen Polisi Dr. Randus Wahyu Widada, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Richard TH Tampu Bolon SH, dan Badan Pengawasan Pembangunan Ibu Agustina. Dengan dipasangnya plang penyitaan oleh tim Satgas PKH, maka resmilah kawasan TNTN seluas 81.793 hektar tidak boleh siapapun beraktivitas di dalam kawasan konservasi tersebut. Dari keterangan Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Richard TH Tampu Bolon SH, dari 81.973.000 hektar luas kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo, yang tersisa hutan hanya 10.000 hektar. 50.000 hektarnya sudah beralih fungsi jadi tanaman sawit, sedangkan 600 hektarnya lagi menjadi pemukiman masyarakat. Kepala Staf Umum TNI menyayangkan hancurnya hutan TNTN karena kawasan TNTN merupakan hutan tropis terbaik di dunia dan rumah bagi kawanan gajah serta harimau dan hewan lainnya. Tim Satgas PKH akan memeriksa 3 kepala desa dan pejabat pelalawan yang telah mengeluarkan KTP dan legalitas lainnya. Dan hutan yang sudah beralih fungsi tersebut akan dikembalikan seperti semula. Untuk warga yang berada di dalam kawasan TNTN akan direlokasi secara mandiri. Nah, kenyataannya saat ini melalui pendataan yang cukup panjang, kita masih prioritas pertama adalah bagaimana melihat Taman Nasional yang tadinya ada lebih kurang 81.000 hektar, 50 ribuan hektar sudah menjadi lahan sawit, 600 hektaran lebih, kurang lebih sudah menjadi daerah pemukiman. Dan memang berdasarkan penelahan awal dari Satgas kita, Satgas Gabungan. Jadi kita ada Satgas Gabungan, ada Satgas Penertiban, kemudian ada Satgas Gakumnya, kemudian ada bagian daripada pemulihan aset. Nah, kita melihat di sini sepertinya ada indikasi penyimpangan baik itu hak kepemilikan, punya mereka sertifikat di sini, kemudian juga dari Disdukcapil nanti dari kepolisian mungkin akan kita libatkan dengan kejaksaan dan lain-lain. Ini setelah tim bekerja, ya. Ini memang sebagai tim awal dulu untuk melihat bagaimana perkembangannya dan temuan ini nanti akan kita distribusikan sesuai kepada pihak instansi yang terkait. Setelah 1 jam tim Satgas PKH melihat langsung kondisi terkini kawasan TNTN, tim kembali ke Jakarta menggunakan helikopter. Namun karena tidak dapat berdialog dengan tim Satgas PKH, ribuan warga yang tengah di kawasan TNTN sudah menunggu lama kedatangan rombongan di lokasi pemasangan plang penyitaan. Kecewa, mereka merengek memaksa mendekati helikopter rombongan. Beruntung, puluhan TNI dan Polri yang berjaga di lokasi dapat menahan gerak warga.
Tuntutan warga untuk berdialog dengan Satgas PKH tidak juga dibuka. Ribuan warga kembali menghalangi mobil rombongan Kapolda Riau yang akan meninggalkan lokasi. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya Wadan Satgas PKH, Brigjen Dodi Triwinato, menjelaskan kehadiran Satgas di kawasan TNTN. Untuk itu, dirinya meminta kepada warga agar sama-sama menjaga milik negara. Dari Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.